kesempatan saya bisa berbakti, bisa mengabdi kepada rakyat, kepada bangsa dengan sebaik-baiknya. Makan siang gratis. Istilah tepat itu adalah makan bergizi gratis untuk anak-anak. Banyak anak-anak kita masuknya pagi dan jam 12 atau jam 1 udah pulang. Jadi kalau dia makan siang itu terlambat. Dan harus memang fokus kita untuk anak-anak. Ini adalah sangat-sangat menentukan ya untuk masa depan bangsa Indonesia. Anak-anak kita adalah masa depan kita. Sebagian anak-anak kita mengalami kurang gizi. Hitungannya 25% anak-anak kita mengalami kurang gizi. Dan setelah saya pelajari, di banyak negara di dunia ini memang memberi makan untuk anak-anak mereka. Kalau tidak salah hitungannya PBB sudah ada 76 negara yang memberi program makan bergizi di sekolah-sekolah. Dan kalau tidak salah sekarang ada 5-6 negara yang sedang persiapan. Dengan memberi makan untuk anak-anak, mereka jelas akan lebih sehat. Jelas akan meningkat kemampuan belajar mereka. Pengalaman negara lain, dan kita sudah uji coba sebenarnya. Selama beberapa bulan ini saya sudah bikin pilot project di beberapa tempat, dan hasilnya sangat meyakinkan. Anak-anak yang ke sekolah meningkat, fokus perhatian kepada pelajaran meningkat, attitude, pandangan-pandangan terhadap lingkungan membaik, pertumbuhan badan mereka itu kembali normal. Jadi ini bagi saya sangat strategik. Kalau kita bicara pembangunan nasional, nation building, character building, etc., etc. Bagaimana kalau rakyat kita, kalau anak-anak kita kurang gizi? Dan ternyata ini bisa menjadi stimulus karena nanti untuk makan ini bahan bakunya ya dari desa itu. Ekonomi akan tumbuh, penghasilan para petani kita lebih baik, produksi akan lebih baik, menjadi negara yang lebih kuat dengan anak-anak kita makannya bergizi. Benar tidak Pak bahwa akan ada kementerian khusus yang menangani makan gratis ini Pak? Dan juga susu gratis ya Pak ya? Kita sedang pikirkan apakah itu perlu kementerian khusus atau mungkin cukup badan saja. Masalahnya ini kebocoran. Bagaimana kita membuat satu sistem eksekusi bahwa program ini dijalankan dengan efisien, dengan baik, dengan tidak ada kebocoran sampai ke anak-anak kita. Di daerah Maluku Barat Daya, ya, Pulau Moa, mereka itu banyak kerbau. Jadi susu kerbau di sana cukup. Ada juga daerah-daerah yang banyak kambing etawa dan sebagainya, bisa dapat susu kambing. Ternyata protein dan mineral dan zat-zat yang ada di telur lebih baik daripada susu. Para pakar cerita kepada saya, dan telur kita ini bisa jatuhnya lebih murah. Kalau kita hitung nanti bahwa di suatu daerah susu itu terlalu mahal, kita nanti konsentrasi kepada telur, ikan, dan sebagainya. Menyesuaikan tipologi dan kondisi daerah yang berbeda-beda. Itu artinya disupport dengan hasil pangan yang memadai dan konsisten. Swasembada pangan. Produktivitas kita harus meningkat. Saya kira tidak ada masalah itu. Teknologi, benih, ada, bisa kita dapatkan. Masalahnya ini adalah masalah menanam pangan. Ini kan teknologi sudah ribuan tahun. Masa negara lain bisa, kita tidak bisa? Swasembada energi. Salah satu negara yang sangat beruntung, yang unik, dalam arti bahwa kita bisa sesungguhnya menyediakan kebutuhan energi kita semuanya dari dalam negeri. Dari energi terbarukan dan hijau, ramah lingkungan, dari tanaman, energi, biofuel. Yang jelas di depan mata adalah kelapa sawit. Jadi kita bisa swasembada solar kalau kita sungguh-sungguh dengan program
konversi yang sekarang sebetulnya sudah 40%. Solar kita sudah ada campuran 40%, ada campuran 35% yang disebut B4. B35, B40. Begitu kita B50, kita sudah tidak perlu impor solar lagi. Kita akan menghemat 20 miliar dolar setahun, kira-kira 300 triliun kita hemat, tidak kita kirim ke luar negeri. Uang itu akan beredar di Indonesia. Itu dari solar. Bensin, kita bisa menghasilkan etanol dari tanaman. Gula, tebu, singkong, saya kira kita dalam waktu cepat kita bisa swasembada solar. Etanol kita butuh waktu lebih lama, mungkin 3, 5, 6 tahun. Masih banyak cadangan-cadangan gas kita yang belum produksi. Di Masela, di Natuna, Andaman. Kita juga punya kemampuan geotermal, panas bumi yang terbesar di dunia kalau tidak salah. Energi hidro dari air, waduk-waduk. Tinggal kita ini pandai mengelola dan kita harus punya tekad yang besar, tidak mengizinkan penghamburan-penghamburan oleh unsur-unsur yang tidak bertanggung jawab. Mengurangi kebocoran, mengurangi tindakan-tindakan yang tidak produktif, tidak berguna untuk rakyat banyak, kita pasti akan berhasil.